Inter menjadi tim dengan pengeluaran gaji tertinggi di Serie A musim ini. Tagihan gaji 20 klub Serie A pada dasarnya stabil pada musim 2024-2025. Menurut survei Calcio e Finanza, total gaji kotor seluruh pemain yang berpartisipasi di kejuaraan sepak bola papan atas Italia berjumlah 1,06 miliar euro, hampir sama dengan total musim 2023-2024. Data dapat mengalami perubahan kecil dalam beberapa hari ke depan jika terjadi operasi pasar masuk atau keluar, misalnya penandatanganan pemain yang berstatus bebas transfer atau transfer ke negara di mana bursa transfer masih terbuka. Hanya ada 3 klub yang gaji kotornya melebihi 100 juta euro. Inter, yang memimpin klasemen dengan gaji kotor senilai 141,7 juta euro, kemudian diikuti Juventus, 111,7 juta euro, dan AC Milan, 104,3 juta. AS Roma mengalami penurunan angka biaya gaji menjadi 89,9 juta dari sebelumnya 107,1 juta euro. Posisi berikutnya ada Napoli miliki Aurelio De Laurentiis yang menanggung biaya gaji senilai 82,9 juta euro. Ada juga ruang dalam 10 besar untuk Como yang baru dipromosikan. Klub yang dikendalikan keluarga Hartono itu berada di peringkat ke-10 dengan total gaji 38,1 juta euro, menggusur Bologna asuhan Joey Saputo, 36,1 juta euro, yang akan bermain di Liga Champions tahun ini. Dibandingkan musim lalu, gaji Inter meningkat 20,3 juta euro dan AC Milan meningkat 14,6, sedangkan gaji Juventus sedikit menurun sekitar hanya 4,1 juta euro. Kemudian ada Napoli yang sudah menghemat 13,1 juta euro dengan kepergian Victor Osimhen, tetapi secara total biaya anggaran gaji tetap meningkat 11,1 juta euro. Tolak tawaran AC Milan, kenapa Adrien Rabiot pilih jadi pengangguran? Adrien Rabiot, yang saat ini berstatus agen bebas, masih belum menentukan klub barunya meski jendela transfer musim panas telah ditutup di hampir seluruh liga top Eropa. Pemain asal Prancis ini menolak tawaran dari AC Milan dan Juventus, sementara ia masih mempertimbangkan langkah berikutnya, termasuk tawaran dari klub-klub di Liga Arab Saudi. Setelah kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni lalu, Rabiot menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub asal Turin tersebut, yang menandai keinginannya untuk mencari tantangan baru. AC Milan juga berusaha mengamankan tanda tangannya dengan tawaran yang diajukan oleh Jeffrey Moncada, kepala pencari bakat Milan. Moncada bahkan menegaskan bahwa Rabiot akan menjadi sosok pemimpin di ruang ganti Milan. Namun, tawaran ini tidak cukup untuk meyakinkan gelandang berusia 29 tahun tersebut. Sepanjang musim panas, Rabiot dikabarkan menunggu tawaran dari klub-klub top Liga Premier. Sayangnya, tidak ada satupun klub Inggris yang mengambil langkah konkret untuk merekrutnya. Hal ini membuat posisinya menjadi semakin rumit setelah jendela transfer di Inggris dan sebagian besar liga top Eropa telah ditutup. Saat ini, satu-satunya pilihan yang masih terbuka adalah bergabung dengan klub di luar Eropa. Rabiot kini sedang mempertimbangkan tawaran besar dari Al Nassr, klub yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan telah menyiapkan kontrak senilai 20 juta euro per tahun bagi sang pemain. Meski ada minat dari klub Turki, Galatasaray, opsi Liga Arab Saudi tampaknya lebih menarik secara finansial bagi Rabiot, yang kini memiliki waktu untuk memutuskan langkah berikutnya tanpa tekanan dari jendela transfer yang sudah ditutup. Totti dan De Rossi jadi alasan Hummels berlabuh di Roma. Mats Hummels akhirnya mendapatkan klub baru setelah pergi dari Borussia Dortmund. Bek 35 tahun itu merapat ke AS Roma dengan status bebas transfer dan menekan kontrak setahun dengan opsi perpanjangan setahun. Hummels mengaku senang bisa memperkuat Giallorossi. Mantan pemain timnas Jerman itu terinspirasi dengan Francesco Totti dan pelatihnya saat ini, Daniel De Rossi, karena menyaksikan mereka bermain ketika kanak-kanak. Ini transfer besar bagi saya. Saya tak sabar bermain untuk tim dan klub ini di hadapan pendukung di stadion, kata Hummels seperti dikutip dari Football Italia. Sebagai anak-anak, saya tumbuh dengan menonton Roma. Terutama Francesco Totti dan pelatih baru saya di sini. Saya pernah menghadapinya ketika masih muda dan saya sangat senang bisa berada di sini dan menjadi bagian dari klub ini. Jelasnya, bek asal Jerman itu sebelumnya hanya menghabiskan masa karirnya di Liga Jerman, Bundesliga. Ia berkarir selama 13 musim dengan memperkuat dua raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen selama 7 musim dan Borussia Dortmund selama 6 musim dengan total penampilan sebanyak 508 pertandingan. Hummels dilepas oleh Dortmund setelah kontraknya tidak diperpanjang sejak tanggal 30 Juni lalu. Jasanya banyak diminati oleh sejumlah klub di Eropa setelah ia berstatus free agent. Sebelum resmi ke Roma, ia sempat diminati oleh klub Spanyol.
Real Sociedad dan beberapa klub dari Arab Saudi. Suksesnya perekrutan Mats Hummels menjadikannya pemain bebas transfer kedua yang sukses direkrut oleh manajer pelatih De Rossi, setelah sebelumnya memboyong mantan bek Atletico Madrid, Mario Hermoso pada bursa transfer musim panas musim ini. Frattesi mengalami cedera saat menunaikan tugas negara. Davide Frattesi berbicara kepada mikrofon Rai Sport untuk mengomentari hasil pertandingan melawan Prancis. Sebuah kemenangan yang juga didukung oleh penampilan luar biasa. Ini tidak dimulai dengan cara terbaik, tetapi kami melakukannya dengan baik untuk mendapatkannya kembali. Hari ini adalah hari yang baik, kami harus memulai lagi dengan semangat dan emosi yang membedakan kami. Saya mengucapkan selamat kepada pemain pengganti yang masuk dengan sangat baik. Bagaimana kabarmu dengan rekan satu tim barumu? Ya, aku bermain bersama mereka di kelompok umur dengan pemain-pemain ini. Meski bukan sekarang tapi aku sudah bermain lama dengan mereka. Grup bagus sedang tercipta. Bagaimana cederamu? Anda memiliki begitu banyak energi saat Anda masuk. Saya baik-baik saja. Semakin sering saya bermain maka akan semakin membaik. Sedikit demi sedikit saya berharap bisa segera mencapai 100%. Terlepas dari ucapan Frattesi kondisinya baik-baik saja, tetapi staf medis Italia akan melakukan evaluasi mendalam mengenai kondisinya. Cedera Nico Gonzalez di Argentina bikin Juventus khawatir. Juventus tengah waspada setelah salah satu pemain kunci mereka, Nico Gonzalez, mengalami cedera saat membela Argentina dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Chile. Dalam pertandingan yang dimenangkan Argentina dengan skor telak 3-0, Nico terpaksa keluar lapangan hanya 6 menit setelah babak kedua dimulai, di mana dia digantikan Giovanni Lo Celso. Kekhawatiran ini muncul setelah Nico tampak kesakitan, dan laporan awal menyebutkan cedera tersebut berada di tumitnya, bukan di pergelangan kaki seperti yang sempat dilaporkan sebelumnya. Mantan pemain sayap Fiorentina ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis bersama tim nasional Argentina untuk memastikan seberapa parah cedera yang dialaminya. Juventus, sebagai klub yang menaungi Nico, akan menunggu hasil dari tes medis ini sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam menangani situasi penyerang anyar mereka tersebut. Cedera ini menjadi perhatian besar bagi manajer Juve, Thiago Motta, yang sebelumnya sudah kehilangan rekrutan musim panas lainnya, Francisco Conceição, akibat cedera otot. Kehilangan dua pemain sayap senior seperti Nico Gonzalez dan Conceição tentu menjadi pukulan telak bagi Juventus, terutama karena keduanya baru bergabung pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Juventus masih memiliki opsi lain di sayap, yakni Samuel Mangula, yang kini diprediksi akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain untuk mengisi kekosongan di sektor tersebut. Sementara itu, Kapten Juventus, Danilo, sedang menghadapi situasi tak biasa di klub. Di bawah arahan Thiago Motta, Danilo lebih sering berada di bangku cadangan, kalah bersaing dengan Federico Gatti dan Gleison Bremer di lini belakang. Penampilannya yang solid bersama Brasil diharapkan menjadi sinyal positif bagi manajer Thiago Motta untuk mempertimbangkan Danilo kembali ke tim utama The Old Lady Juventus. Derby Milan berpotensi pecahkan rekor Serie A. Salah satu pertandingan paling bergengsi di bulan September adalah Derby Milan antara Milan dan Inter, yang akan berlangsung pada 22 September 2024 mendatang. Pertandingan ini akan menjadi laga bersejarah dalam sepak bola Italia, karena diperkirakan akan memecahkan rekor pendapatan tiket tertinggi dalam sejarah Serie A. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, pertandingan yang akan digelar di Giuseppe Meazza ini diprediksi akan penuh sesak, dan Inter, yang bertindak sebagai tuan rumah, diperkirakan akan meraup pendapatan 7 juta euro dari penjualan tiket. Rekor sebelumnya juga dipegang oleh Nerazzurri dari pertandingan melawan Juventus pada Oktober 2019 dengan pendapatan 6 juta euro. Sebagai pengingat, setelah 3 putaran, juara bertahan Italia memimpin klasemen Serie A dengan 7 poin, sementara Milan, yang di musim panas diambil alih oleh pelatih asal Portugal, Paulo Fonseca, belum meraih kemenangan dan menempati posisi ke-14. Pertandingan sebelumnya antara kedua tim berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Inter, dan kemenangan ini membuat Nerazzurri menjadi juara Italia.